Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, berkatilah kami anak-anak-Mu ini yang mendengarkan sabda-Mu, yang mendengarkan firman-Mu, supaya jatuh di tanah hati kami yang subur, yang segar, sehingga bertumbuh mengakar dalam. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, kepada saya, kepada semua orang yang mendengarkan, dan sehingga Roh yang sama itu membawa kami kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan tentu saja Bunda Maria. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 1 Mei 2020, hari Jumat pertama, adalah kalau kita biasa sebut pesta atau peringatan Santo Yusuf Pekerja. Dan bacaan pertama hari ini bicara tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus. Dan Injil hari ini juga sungguh luar biasa, maknanya sangat-sangat dalam, yang saya harap Anda membaca pelan-pelan, renungkan ya bagaimana Yesus mengatakan, nanti kita akan lihat begitu luar biasa. Jadi saudaraku yang terkasih, pada awal bulan Mei ini kita biasa merayakan dalam seluruh bulan, ya, bulan Rosario, kita berdoa lewat perantaran Bunda Maria, supaya Bunda Maria membantu terus-menerus kita, ya. Sekali lagi, lewat Bunda Maria, sang ibu Yesus dan ibu kita dan ibu gereja, dia yang menginjak kepala ular, dia juga akan menginjak si iblis dimanapun kita berada yang mengganggu kita. Nah, devosi kepada Bunda Maria ini sekali lagi sangat penting. Dua aspek ini harus kita sadari dengan baik. Aspek pertama adalah aspek ritual, aspek habitual. Kita berdoa devosi pada Bunda Maria, ya. Kita mohon bantuan kepada beliau. Itu justru sangat baik, sangat indah. Kita menyembah, dalam tanda petik menghormati beliau, bersujud bersama beliau untuk sampai kepada Yesus. Dan Bunda Maria adalah mempelai Roh Kudus. Nah, karena itulah maka sisi ritual ini harus dibarengi dengan sisi yang disebut dengan sisi relasional, personal. Jadi kita tidak hanya melihat Bunda Maria sebagai objek sasaran kita mohon kepada, tapi kita juga harus meneladan sikapnya, ya, harus meneladan keutamaan dalam diri dia, harus memiliki kesamaan dalam bersikap terhadap iman, terhadap harapan, terhadap panggilan hidup dia. Dan lebih dalam daripada itu adalah kita tidak hanya meniru teladan keutamaannya, tetapi juga terlebih menjadi seperti Maria. Ya, Maria Petit, seorang kudus Karmel, mengatakan, kamu adalah Maria yang lain. Dan dalam tradisi Karmel, Bunda Maria adalah saudari para Karmelit. Karena itulah nama lengkap Ordo Karmel adalah Ordo Para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Ya, sekali lagi, Ordo Para Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nah, ini nama kami percaya para Karmelit awali bahwa untuk sampai kepada Yesus, untuk sampai kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus lewat Maria. Per Mariam ad Jesum, melalui Maria, maka Maria menjadi teman seperjalanan kita. Ya, jadi dua aspek tadi itu, jadi aspek ritual dan aspek relasional personal. Jadi itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, yang kita mohonkan rahmat pada masa bulan Maria ini, bulan Mei. Yang kedua, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana seorang yang fanatik luar biasa, yang ekstrim, katakanlah membunuh orang-orang Kristen awali, bahkan dia menjadi pemimpin, penuh semangat, penuh gairah, penuh luar biasa passionnya untuk menegakkan kebenaran hukum-hukum Yahudi. Lalu pergi ke sana kemari mengejar orang Kristen sampai kemana-mana. Tapi Tuhan, sekali lagi Tuhan justru menggunakan orang yang tersebut demikian. Terjadi pertobatan, ya, ketika Paulus bersama teman-teman menuju ke Damsyik mengejar orang-orang Kristen. Jadi kita lihat Damsyik dari Israel sampai ke Damsyik jauh sekali, dikejar-kejar. Tapi di sana Tuhan mengubah seorang bernama Saulus menjadi Paulus. Suatu pertobatan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pertobatan biasa, tapi mengalami suatu perjumpaan dengan Yesus. Siapa yang kau kejar? Siapa yang kau cari? Ketika kamu mencari orang-orang Kristen itu, kamu mencari aku. Kau menyerang aku. Dan diubah. Saudara,
masa coronavirus ini bukanlah suatu hukuman, tetapi suatu warning gitu loh. Suatu peringatan. Peringatan apa? Peringatan untuk bertobat, ya. Untuk kembali kepada Tuhan. Nah, unsur penting di sana itu saya lihat bahwa tidak hanya sekadar ritual kita itu. Nanti kembali ke gereja sama aja. Tapi mengubah mindset, ya, mengubah hidup kita. Kalau bisa seperti Paulus, sungguh luar biasa. Dan itu anugerah, bukan gampang. Kalau kita minta, kita mohon, Tuhan ubahlah hidupku seperti Paulus. Juga boleh, juga bisa. Nah, tetapi unsur personal ini yang harus kita gali, kita miliki, ya, supaya relasional personal. Ya, dua sisi ini harus kita saling melengkapi dalam relasi kita. Nah, itu terjadi pada Paulus juga. Maka ketika dia bertobat, dia diminta untuk bertemu dengan Ananias, yang kita tahu Paulus adalah seorang yang dulu luar biasa kejamnya. Tapi sekarang menjadi seorang yang dipakai Tuhan, Allah Tuhan, untuk mewartakan Kristus. Dan kita bersyukur memiliki Paulus sampai kemudian dia sampai ke Roma, dan Roma ke seluruh penjuru dunia, sampai kemudian bisa saja ke Indonesia. Ya, itu juga suatu syukur yang luar biasa berkat Paulus, dan surat-suratnya luar biasa bagus, indah, dan mendalam, dan sungguh suatu pengalaman perjumpaan dengan Allah yang diubah oleh Allah sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih, inilah saya kira contoh terbaik dari sabda Injil yang hari ini kita dengarkan, bagaimana Yesus sudah memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Ya, teks Yohanes 6:52-59 ini pernah menjadi tuduhan bahwa orang Katolik, orang Kristen itu kanibal, memakan daging, darah orang. Ya, mereka melihat dari sisi aspek yang paling fisik, aspek biologis, aspek luar, dan ini kan bahasa spiritual, ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita harus makan tubuh dan darah Kristus, itu bukan sekedar makan dagingnya, kita makan seperti makan daging-daging binatang, kambing, sapi, atau ayam, bukan itu. Tetapi lebih dalam daripada itu, kita tuh totalitas dalam menghayatkan dengan Kristus. Kita mencoba mencari, mengenal sungguh-sungguh, mencari Yesus seperti halnya dengan Paulus ini. Ketika Paulus kemudian sudah dibaptis dan menjadi Kristen, dia pergi ke Mesir untuk bertapa, untuk hening sunyi selama 3,5 tahun. Itu adalah untuk menyucikan, membersihkan motivasi, dan semakin mengenal perjumpaan dengan Yesus itu. Nah, kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, itu apa artinya bagi kita? Sekali lagi, ini suatu memiliki makna dalam sekali, saudaraku yang terkasih. Saya harap Anda membaca, mengulang, makan tubuh dan darah. Ya, dan kau akan memiliki kehidupan kekal, kata Yesus. Ya, dan ini bukan sesuatu yang sederhana yang kita ketahui. Kita sudah sampai sekarang, katakanlah, kita sudah makan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi Suci, ya, secara spiritual. Tetapi apakah mungkin hidup saya berubah seperti Paulus? Juga tidak. Saya juga tidak mengatakan saya juga sudah mengalami yang seperti Paulus alami, juga belum, dan tidak mengadakan suatu proses yang panjang. Tapi at least bagaimana kita mohon rahmat. Ini sekali lagi, Paskah itu adalah rahmat, karunia. Kita sadar situasi kita kembali kepada Tuhan, ya, mengubah mindset kita, mengubah hidup kita, mengubah cara pikir, cara pandang, cara kita berpikir, cara kita menghidup, ars vivendi, seni hidup, seni berpikir, thinking, ya, merasa, ya, bersama Kristus. Maka demikian kita lihat. Jadi kita masuk di dalam rohnya Yesus. Jadi kalau kita mengatakan makan dan minum, kita masuk dalam roh Yesus. Masuk dalam semangat Yesus. Menjadi sehati, sepikir dengan Yesus. Wow. Idealisme sekali. Mana mungkin, mana bisa kita. Betul. Betul, mungkin juga benar. Karena dalam fakta tidak banyak orang yang seperti Paulus. Tidak banyak. Ya, orang yang bergetar, bergelora, bersemangat, ya, tanpa takut, tanpa dengan segala penderitaan dalam perjalanan karya misi, karya kerasulannya kemana-mana. Dan dia menceritakan itu. Dia hampir mati, dia hampir dibunuh, dia diusir, dia dipenjara. Bahkan akhir hidupnya pun dia dipenggal kepalanya di Roma, ya. Dan dia mengatakan, ya, dan hidup adalah Kristus. Kristus adalah hidupku. Bagaimana kita bisa sampai ke sana? Tidak mudah. Tapi saya yakin ketika Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, cobalah Anda mohon kepada Yesus sendiri. Ya, mohon Tuhan, jadikanlah aku alatmu.
akulah cinta kasih-Mu. Seperti Santo Fransiskus Asisi, jadikanlah akulah cinta kasih-Mu, Allah pendamaian-Mu. Di mana tidak ada cinta, aku mengadakan cinta. Di mana tidak ada perdamaian, aku memberikan perdamaian. Di mana tidak ada kasih, aku memberikan kasih. Di mana tidak ada kebaikan, aku memberikan kebaikan. Dan itulah, lebih-lebih daripada itu adalah persatuan perjumpaan dengan Yesus. Nah, mengapa saya katakan betapa pentingnya perjumpaan, pengalaman dengan Yesus, pengalaman rohani dengan Yesus sangat penting karena Yesus adalah cukup bagi kita. Teresa bilang, kenapa cukup? Karena need saya, kebutuhan saya, apapun yang saya butuhkan, kerinduan batin saya, kekosongan, kekeringan, kesepian, kebosanan, kejenuhan, itu akan terpenuhi kalau kita berjumpa dengan Yesus. Hati kita full of love, full of grace, katakanlah. Maka Bunda Maria adalah Sanla Maria penuh rahmat. Sekali lagi, full of graces, penuh rahmat. Ya, jadi bulan Maria ini, Bunda Maria penuh rahmat. Rahmat yang diberikan Allah kepada Yesus, Yesus diberikan kepada Bunda Maria, itu ada di dalam situ. Jadi kalau boleh dikatakan Yesus adalah sakramen Allah. Artinya segala kekuasaan, segala apapun diberikan Bapa kepada Putra. Yesus, ketika kita melihat Yesus, kita melihat Bapa. Maka Yesus mengatakan, aku melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku. Nah, dalam tanda petik, Bunda Maria juga. Bunda Maria seperti tanda petik sakramen Yesus Kristus. Apa yang ada dalam putranya, ada dalam dirinya. Full of graces. Jadi kita tidak perlu takut sebagai orang Katolik, percayalah. Ya, yakinlah. Ya. Ketika kita bersama Maria, dengan Maria, dan untuk Maria, kita sampai kepada Yesus. Ya. Kita sampai, katakanlah mendapat karunia Roh Kudus. Dia adalah mempelai Roh Kudus. Dan suatu gelar yang luar biasa. Bunda Maria mempelai Roh Kudus. Anda pernah mendengar gelar yang seperti itu? It's only Maria. Ya, maka ketika kita mau digerakkan oleh Roh Kudus, lewatlah Maria. Jalan yang aman. Jalan aman kita menuju kepada Yesus. Jalan aman kita menuju kepada Bapa. Jalan aman kita menuju kepada Roh Kudus. Ya. Kenapa saya katakan aman? Karena jalan Maria adalah jalan kerendahan hati. Ya. Bukan jalan kesombongan. Marilah yang pertama-tama mendapat karunia Roh Kudus. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, betapa aku mencintaimu, oh Maria. Kata Santa Teresa, kanak-kanak Yesus. Anda dapat mengatakan itu, betapa aku mencintaimu, oh Maria. Aku mengasihimu. Biarlah hatiku seperti hatimu. Ya, supaya hidupku tenang dan damai dan membawa Kristus kepada orang lain. Seperti Maria menggendong Yesus, kita pun menggendong Yesus, memberikan kepada orang lain, membawa Yesus kepada orang lain. Kristoforus, membawa Kristus kepada orang lain. Semoga di awal bulan Mei ini, sekali lagi, kita tidak hanya sekedar melakukan doa rosario untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan dunia dengan COVID-19 ini, untuk kepentingan hidup kita, tapi coba menjadi seperti Kristus, seperti Bunda Maria, ya, memiliki karakter sifat seperti Bunda Maria. Nah, kenapa saya katakan nilai-nilai dan karakter Bunda Maria? Karena nilai-nilai karakter Bunda Maria itu nilai-nilai yang surgawi. Nilai-nilai yang di atas. Jadi nilai surgawi itu kasih, kerendahan hati, murah hati, segala ada di sana. Dan sekarang ini di dunia ini kita coba hayati pelan-pelan. Jadi kalau kita memiliki karakter dan nilai-nilai rohani, nilai-nilai Bunda Maria, itu sebetulnya kita mencicipi surga di dalam hidup kita. Dan untuk menjadi nilai itu harus ada gesekan-gesekan, ada konflik. Ya. Ketika saya ingin sabar, maka dikasihlah oleh Tuhan orang yang gak sabar. Ketika saya mau menjadi suci, menjadi baik, dikasihlah Tuhan coronavirus. Katakanlah seperti itu. Ya. Justru coronavirus ini menjadi suatu tantangan, menjadi suatu peringatan, menjadi suatu undangan, supaya kita kembali kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh seperti halnya Paulus dan Paulus juga, ya, dan Bunda Maria dan Santo Yosef yang hari ini kita rayakan di dalam gereja. Semoga Anda, semoga kita semua, ya, memiliki rahmat, sikap dan karakter nilai yang sama seperti Bunda Maria
seperti Santo Yosef. Mari kita berdoa. Allah di surga, terima kasih atas Bunda Maria dan Santo Yosef yang Kau karuniakan kepada kami semua, kepada umat-Mu Katolik. Semoga kami tidak hanya mohon kepada beliau, tetapi menjadi seperti beliau, memiliki sikap, karakter, nilai, dan terlebih menjadi seperti Bunda Maria, membawa keselamatan, membawa Yesus dimanapun berada. Bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang menderita, bagi Anda yang kesusahan, diberi penghiburan dan kekuatan lewat tangan hamba-Mu ini. Dan air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus menyembuhkan Anda yang sakit dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.